pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Lebih kuat lagi, Shalom. Yang bersuka kita hari ini boleh tambahkan kedua tangan kita tinggi. Haleluya, berikan sangat-sangat Tuhan bagi Tuhan kita yang rajin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih lagi menikmati hadirat Tuhan di pagi hari yang indah ini, kita membuka Alkitab kita mau baca di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kita mau baca Filipi di pasal yang keempat ayat 4 sampai yang ke-7. Pada hitungan yang ketiga kita mau baca bersama-sama dengan sumber yang kuat dan percaya bahwa ini akan terjadi dalam hidup kita. Hitungan yang ketiga kita mulai membaca dalam 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita di pagi hari yang indah ini. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sungguh berlimpah dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan, buat berkat dan perlindungan-Mu Tuhan. Sepanjang minggu telah kami lalui bersama dengan Engkau, dan tiba saatnya untuk kami sujud di hadirat-Mu, mengucap syukur atas setiap karya indah-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Tuhan, di pagi hari yang indah ini kami bersyukur buat kesempatan yang baru yang mau Kau nyatakan dalam setiap kami. Kami akan membuka mata kami di pagi hari ini untuk semua anugerah berkat kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami tidak mau menyanyiakan kesempatan yang Kau beri Tuhan. Kami akan mempergunakan hidup kami lebih lagi untuk belajar mengenal Kau lebih dalam lagi, dan memanfaatkan hidup kami untuk memuji mereka, meninggikan Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di pagi hari ini kami akan memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Tolong kami setiap kami Tuhan, tolong memimpin setiap kami Tuhan, agar semua kami naikkan ke dalam menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu. Tolong berdoa kasih bertahta Tuhan atas segala pujian penyembahan yang kami naikkan di dalam pada pagi hari ini. Kami siap menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Kami siap meninggikan nama-Mu, memuji, memuliakan kebesaran-Mu. Hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan.
Hanya sempurna Engkau, hanya sanggup menjamah setiap kita dan memulihkan setiap kita. Lebih lagi angkat suara kita kasih Tuhan. Deeper in
Jika siapa memuji Tuhan lebih lagi bersama kita mengatakan amin. Haleluya. Yang pada pagi hari ini bersuka kita boleh tambahkan tangan kita tinggi. Haleluya. Berikan tos ke kanan kiri muka belakang, katakan mari bersuka cita. Haleluya. Yes, Jesus. Kau bersuka penuh dalam firman-Mu Tuhan. Haleluya. selalu baik-baik dan terbaik bagi hidup kita. Amin. Mari katakan perkataan iman kita, Yesus luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Dengan suara yang kuat, 1, 2, 3. Yesus luar biasa, hidupku pasti luar biasa. Bukan kemuliaan bagi Tuhan.
siapkan jemaat kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur Tuhan buat berkat-Mu yang tak berkesudahan yang Kau limpahkan dalam hidup setiap kami. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami memberi yang terbaik. Kau berkati setiap taburan kami, karena kami percaya apa yang kami tabur pasti kami tuai. Kami serahkan semuanya, diberi hormat kemuliaan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama yang berkuasa di atas segala-galanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Setelah yang terbaik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan kepada setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Bagai tangan yang dalam tanganmu, Kau jadikan bencana yang indah, terikat aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di mata
kasih Roh Kudus. Ini tiba saatnya kami mau duduk menghormati firman Tuhan. Pada saat kami memuji Tuhan, Tuhan mendengarkan suara-suara kami. Dan ini tiba saatnya Kau yang berbicara, kami yang mendengarkan Tuhan. Urapi mulut bibir hamba-Mu, berikan kepada anak-anak-Mu hati yang haus akan firman Tuhan. Telinga seorang murid, hati seorang murid, suka mendengar dan suka diajar maupun suka belajar. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudara jangan dulu. Kalau tangan saya gini, Jesus gitu ya. Kalau tangan saya gini, love you. Oh, itu gue. Yesus, Jesus, love you. Ya, Jesus love you. Terakhirnya, yes, yes, yes. Ya, oke. 2, 3. Yesus love you. Yes, yes, yes. Saiki berhadapan. Jangan duduk duluan. Oke, ya. Oke. 2, 3. Jesus love you. Yes, yes, yes. Terakhir yang keras. 2, 3. Jesus love you. Yes, yes, yes. Oke. Saudara, ayo kita belajar pagi hari ini ayat firman Tuhan, tapi ayat itu penting sekali ya, dan kita sering dengar ya. 2 Korintus 4 ayat 17-18. 2 Korintus 4 ayat 17-18. 2 Korintus 4 17-18. Ya, ini ya, perhatikan ya. Saya bacakan, saudara mengerti. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan kekal. Kita ulangi, tampilkan tadi. Sebab penderitaan ringan, ya, ringan ya, yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Nanti hasilnya kekekalan yang melebihi segala-galanya, ya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya, next. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Saudara hidup berapa tahun? Berapa tahun? Menurut Alkitab, saudara hidup 70 tahun. Ya. Nek kuat 80. Lewat 80 pembeli mencol. Artinya lewat 80 penderitaan. Ya, jadi kita pakai standar 70 80. Memang saya beberapa kali penghiburan, pemakaman, tutup peti itu range-nya segitu, 70, 80, 73, 85, ya pokoknya kepala itu ya. Itu rata-rata manusia.
Jadi kalau kau memburu kehidupan tentean, ya kau nikmati segitu gitu loh ya. Kata Paulus, tapi yang enggak ketok motor. Ya. Jadi Paulus tuh bandingkan, aku menderita kalau di zaman ini, ringan. Nggak bisa dibandingkan dengan upahku nanti. Aku menderita hari ini enteng dan ini sementara, tapi nanti menghasilkan kehidupan kekal, ya yang melebihi segala-galanya. Amin. Jadi ini bicara apa ini? Bicara apa ini ayat ini? Ya Paulus tuh ngiringno, terus imbang ya ceritaku yang cuma sebentar ini di bumi dengan nanti tidak imbang, yang nanti kekal ini manda gitu ya. Kalau saudara melihat pengertian itu, maka saudara milih mana? Milih sementara apa milih? Ayo, milih mana? Nah, satu lagi ayat ya. Filipi 1 ayat 21. Paulus ngomong. Filipi 1 ayat 21. Ini ayat sering diucapkan dulu oleh Ahok. Ya. Apa sih? Karena bagiku hidup adalah dan mati adalah. For me to life is Christ, kata bahasa Inggrisnya. For me to life is Christ, and to die is gain, G-A-I-N. Gitu laba untung. Jadi kalau orang investasi berapa gainnya? Itu untungnya. Jadi to live itu Yesus, aku urip Yesus. Tapi aku mati keuntungan. Jadi saudara milih mana? Milih mati apa hidup? Ayo jawab sedikit. Hidup dulu. Saya mantap, hidup dulu ya Pak. Kalau aku hidup, aku Kristus. Kalau aku mati, untung ini laba, profit. Nah, jadi saudara milih mana? Hidup tapi banyak untung ya, taruh ke TV. Ya. Ya, jadi orang milih mana? Mesti ini Pak, milih mati. Soalnya untung, betul. Nanti mati itu mati untung, tapi mati bicara mendapatkan harta sebenarnya ini, keselamatan, kekekalan, betul. Nah, saudara mau kekekalan? Mau mati sih. Kalau tak mau, ini yang disebut di Alkitab, hati manusia licik sekali. Ya, betul ya? Kita tak begitu Yeremia. Hati manusia ini licik, lebih licik dari segala-galanya. Ya, nanti itu ditanyai. Pilih mana? Kekal, ya. Sembuhan dia kekal. Caranya mati sih, enggak. Licik ya manusia. Nah, saudara, milih mana? Jujurnya milih mati. Sebab Paulus itu jujur. Kalau mati aku keuntungan, ya. Tapi jangan diambil mati keuntungan toh. Ada syaratnya di atasnya itu. Nah aku urip untuk Yesus. Ya. Jadi tergantung kalau sudah milih mati tergantung, hati-hati ya. Tidak perlu milih. Tergantung. Tergantungnya apa? Selama Anda hidup, isi hidupmu itu apa? Sekarang mundur ke belakang. Nah, uripmu selama hidup itu isinya apa? Itu maksudnya. Ya. Kalau isinya aku hidup untuk Kristus, maka mati hari ini atau besok keuntungan. Tapi isinya yang kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, isinya pilih hati pahit, dengki, jahat, menjekno, pegel mati lalu. Nah, mati apa? Malah petaka. Betul. Kalau isi hidupmu itu mati dina ini silakan, malah petaka. Tapi kalau selama aku itu Kristus, mati kau Tuhan. Ya. Amin. Aku dari niru WL University itu.
Ya. Oke, untuk menjawab to live is Christ, untuk menjawab bahwa hidup itu untuk Kristus. Nah, saudara mesti buka 1 Yohanes 3, 16, 17, 18. Harus dibuka ini ngiling no. Apa sih kalau Tuhan? Apa sih isi hati Tuhan? Maunya Tuhan apa sih? 1 Yohanes 3, 16, 17, 18 ya. Nah inilah saya baca dulu. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus ya, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jumat udah mati, Jumat aku. Itu puncak topnya kasih Kristus untuk manusia itu Jumat aku. Ya, ini dilingno. Demikian kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, jadi hukumnya wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya. Oh, jadi Tuhan pun rindu supaya kita punya kualitas, punya nilai yang sama seperti Tuhan. Tuhan sudah nyerah nyawanya karena kasih. Tuhan juga ingin saudara dan saya sampai menyerahkan nyawa untuk saudara, untuk orang-orang. Ya. Ini rindunya Tuhan Yesus. Tapi ayat 17 dilihat lagi. Kayak apa Tuhan yang dimaksud? Prakteknya apa prakteknya? Contohnya 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah ada tetap di dalam dia? Tahu? Nah, pertanyaannya kenapa kok Tuhan kasih contoh tindakan kasih itu pakai harta dunia di ayat ini? Kok pakai materi yang Tuhan tunjukkan? Kan banyak Pak kasih itu macam-macam. Kok Tuhan ambil materi harta dunia? Contohnya itu. Nah, saudara mesti ingat bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Sebab hati manusia itu seperti firman katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Artinya manusia ini nempel ceket sama harta. Makanya Tuhan sampai ngomong hati-hati ya, untuk sampai nyembah harta, nyembah mamon. Ya. Dirinya disetarakan dengan mamon, dengan memakai istilah ojo nyembah, jangan nyembah. Sebab mamon itu sangat berbahaya kalau kita tidak punya penguasaan diri. Ya. Uang itu very dangerous kalau sini tidak punya penguasaan. Uang itu baik, semua butuh uang. Di sini ada orang yang sudah tidak butuh duit, tidak bisa menguasai. Pokoknya duit tak buat. Kalau tidak itu hidupmu, sebentar lagi masuk 2 kali 1. Tahu ya? Semua orang masih butuh. Oh, butuh banget. Gereja pertandingan juga, butuh. Betul. Tapi Tuhan ngomong ojo sampai hatimu terikat cinta. Nah, ya, kalau udah cinta terikat berantakan. Ya, manusia bisa kejam-keji, menghalalkan berbagai cara. Ya, jadi dipertinggalkan, kasih contoh. Westa mau bukti praktek no, sing duwe harta, tolong dong yang lemah-lemah itu. Loh, yang lemah siapa Pak? Ojo takut siapa? Orang di dunia ini yang lemah banyak. Ya. Tuhan ngomong selalu ada orang-orang kekurangan. Tapi kalau dari mana ada kasih dalam dirimu. Jadi Tuhan ini kasih praktek contoh kebenaran yang nyata manusia itu lengket semangat. Ya, jadi hati-hati gitu loh ya. Tapi kasih yang lain banyak sekali contohnya. Ya, praktek kasih itu banyak. Nanti kita lihat. Sekarang ayat 18. Nah, ini dilengkapi ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lambe, betul lambe? Oh, lidah. Ini terjemahannya nganjuk kan? Paham ya? Jadi dilipno. Ayo kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah. Ojo mulut toh, betul? Bahasa nganjuknya apa? Ojo cangkem toh. Betul itu minta. Jadi dilipno. Ngasih aja cangkem toh ya. Nah, ya.
tetapi dengan perbuatan, dan perbuatan tapi ada peringatan dalam kebenaran. Jangan engkau berkati gereja hasil korupsi, dulu contoh. Jangan engkau nolong orang dari apa? Menekan orang. Sini nekan orang untuk nolong orang. Nggak mau. Perbuatanmu yang kau pakai apapun dari harta apapun, Tuhan ingin selalu di dalam kebenaran. Aku memberkati, kau diberi halal, nah, gitu ya. Bahasa sederhananya gitu. Jadi ini lengkap sekali Tuhan. Tidak berbuat baik sehingga asal itu. Jangan karena kau membungakan uang, menekati banyak jiwa, tapi terus seolah-olah berkorban buat gereja. Karena nilai ini dimakan Tuhan, nol. Ya, jadi ini Tuhan baik sekali ini ya. Ini dengan bahasa lain gitu loh. Kalau kau mengasihi, jangan cuma bersimpati, paham ya? Di dunia ini ada kata simpati. Simpati menarik. Tetapi harus dengan perbuatan. Pakailah empati. Ya, dari satu simpati satu empati. Simpati itu tahu kasih contoh. Ya. Gereja lagi bangun. Terus kita sebagai jemaat kita lihat sakno ya. Gereja lagi bangun. Sakno pendeta ya. Cuma nyengking-nyengking. Sampai kesel kabel itu sakno ya. Sudah ada berhenti di sakno. Ya. Terus teman-temannya baru kawin, anaknya bayi, suami yang tinggal. Bukan orang kaya lagi. Kalau ada yang sakno ya, tinggal mati bojone, si bayi. Terus dia pun ke temannya, tunggu, si itu mati bu. Ya, sama si Tanti, ada Tanti di sini. Tidak ada ya. Si Tanti mati. Terus apa? Sakno aku. Bojone sakno, anaknya bayi, kan duit mana? Mati. Sakno. Nah, Anda berhenti di sakno. Itu simpati. Anak tua tidak boleh nih. Ojo ngomong lidah dong, tapi perbuatan. Apa itu? Empati. Empati itu ekrumu ya sakno. Aduh sakno dulu. Ya apa cara ini? Datang ya. Tapi wis ojo bingungi ya. Di rumah duka kok makanan, kue roti, aku tak melok. Bisa melok mikir biaya ya. Bahkan lebih lagi ojo mikir. Artinya aku. Itu namanya orang berempati, ikut merasakan penderitaan dengan tindakan perbuatan, ya. Tapi aku kami dulu itu Pak Kak Sugi, ya Pak, Kak Sugi itu pedih Pak. Gak apa-apa, datang. Tak bareng berapa hari di rumah duka, 3 hari tak bareng. Itu empati, loh ya. Nah yang termasuk ayat 18 itu ya itu. Ada tindakan nyata, ada empati, ojo ngomong tol. Tapi di sini tidak ada ngomong tol. Di sini bertindak apa? Ngamuk-ngamuk. Ya, paham ya? Nah, jadi sekarang Yesus itu kasih, ya. Tadi juga contoh, kasih itu yang paling lengket hati manusia duit, materi. Bertindak dengan materi. Gitu. Tapi kita lihat sekarang Yesus kasih yang dimaksud Yesus itu apa ya? Nah, ini udah umum, buka 1 Korintus 13 ayat 4. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Ini salah. Ini kelemahan bahasa Indonesia, salah. Cemburu itu Indonesia kan jealous, ya. Iki duduk jealous, tapi envy itu iri, ya. Kalau cemburu, loh, lihat perjanjian lama, Allah kita itu namanya cemburuan. Coba, Allah kita itu cemburuan namanya. Bukan segitu dia, bukan Allah kita envy, iri hati.
Cemburu itu saudara punya, ini milikku. Yang paling jelas Lydia Astuti istri. Soalnya kalau Lydia lu lagi, Lydia dua. Lydia Astuti istriku. Berarti milikku, betul? Aku cemburu. Cemburu itu artinya apa? Jangan sampai dia hilang dari aku. Ojo sampai dijopo. Ya, itu cemburu. Tapi kalau iri hati, aku tak duwe bojo. Tapi kita bojo ini wow, si A si B. Aku kepingin tak bawa ini. Itu jenenge iri hati. Ya, jadi yang di sini itu ia tidak iri hati. Nah, gitu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak egois. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dendam. Ya. Ia tidak bersuka cita karena tidak ada, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ini kan tuntutan yang luar biasa. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Anda perhatikan kira-kira mulai atas bahwa kasih itu sabar. Anda masuk yang mana? Cek. Kasih itu sabar. Coba mulai coba. Sabar. Sabar? Enggak, Pak. Kasih itu murah hati. Murah hati. Ini takut. Ia tidak cemburu. Ia tidak iri hati. Iri hati. Bukti ya bahwa manusia itu ditulis hatinya licik, lebih licik dari segala sesuatu. Contohnya ini, ada orang sukses. Selamat ya, luar biasa. Selamat ya. Pulang. Kok iso ya dari pergatan kok enggak ya? Teman bisnis sukses. Salah. Pulang ini. Padahal aku loh setia di gereja, persembahan kasih, perpuluhan kembali. Aku taat. Kalau FA, kalau acara apa? Kok ini saudara sukses ya? Aku kok gini ya? Manusia licik tadi. Tapi tampilannya, kalau dia aku turut bahagia. Bahagiamu itu adalah manusia itu dibaca. Enggak, betul. Jalannya iri. Iya. Ambil jalur di. Saudara, ada kalimat gini. Kalau di pesta ya terus ibu-ibu nyanyi. Bu, saya panggil ya kamu ibu. Bukan ada di sini. Ibu Suherlin. Ada. Oh, ada. Nyanyi di depan. Wah, jangan. Ayo bro, katanya teman-teman jangan. Akhirnya mau naik, jangan. Oh, itu ambil kaya deh kan. Emang suaranya ini. Terus turun di tangan itu. Tuisin aku bertahun-tahun nyanyi lagu. Aku sombong, kita ini merendah. Aku tidak tahu latihan, hati-hati. Salah lagi. Dan ini orang latihan lagi. Sombong, nanti manusia licik, sembunyi-sembunyi. Mau enak loh suaramu, Lip, Suherlin tadi. Enak Lip suaramu. Aduh, di sini tuh padahal lupa, tidak tahu, tidak tahu latihan. Sombong, kita ini merendah tapi sombong. Dengan bahasa lain kan gitu. Dan ini ya Pak, karo aku latihan oleh apa? Gitu. Hati manusia bulat ya. Saudara, tidak apa? Egois, tidak sombong di sini. Nah. Terus tidak sopan, sopan kabeh. Tidak dari keuntungan, tidak. Tidak pemarah. Pemarah kan? Tapi enggak. Saya sudah cek pastel, ya. Apakah ada jemaat di situ?
Persinggungan, marah-marah, oh gak ada. Sudah pindah ke Karuban. Apa dong? Jadi apa selesai? Ya tempal pindah. Dulu lagi, balik. Tambah nomor. Saudara, orang itu memang repot ya. Ini kualitas tinggi itu loh, kasih. Gak nyimpen kemarahan orang, gak dendam, gak loro hatian. Di sini ada gampang sakit hati, sensi, baper, ada, nyaris semua gereja ada. Dan itu sumber apa? Pertikaian. Kenapa? Loh, kalau gereja ada unity, yang ada ya pertikaian. Padahal firman lo tahu kita ini, Tuhan itu senang mengirimkan berkat kepada unity, kerukunan. Masih ingat ayat di mana ayatnya? Yo, dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Iku ada Gunung Hermon itu di utara, ini di selatan. Ini kering, ini embunnya ke. Embun itu bendera di kiri, membasahi. Ya. Yang ngirim ditulis di ayat itu, Allah yang membawa itu terus. Ini gambaran kerukunan, guyup, diberkati. Tidak ada tuh ayat Tuhan senang mengirimkan kepada umatnya yang geger terus. Tidak ada. Rumah tangga gitu. Ini ekonomi apa? Krisis ekonomi. Harusnya apa? Harusnya apa krisis ekonomi? Yes, guyup sama suami istri. Kok repot ya soal duit? Jangan salah-salah. Gara-gara kau ini yang duit. Ngeluyur terus saja. Tidak bisa. Rukun bangun. Nah, Tuhan suka. Ya. Aja mantu-mantu aja loh ya. Betul loh ya. Gak boleh bengkerangan. Ya. Jadi simpelnya, bagaimana kalau aku hidup untuk Kristus, aku mati keuntungan. Cara supaya kau mati keuntungan yang baik ya, kalau di tanganmu, selamatkan di tanganmu. Hidup untuk Kristus itu simpelnya, hiduplah di dalam tatanan Kristus. Ya, kalau rumah tanggamu ada tatanan Kristus, Tuhan sudah janji kok, di mana ada kebenaran, di situ ada shalom. Kan sering ngomong shalom. Kok Kristen paling pintar, titik-titik shalom, shalom, shalom terus, boleh ruwet, bengkerangan, tak bisa. Firman katakan di mana ada kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman. Kebenaran itu apa? Yesus. Jadi nek di omahku ono kebenaran. Artinya di rumahku itu hidupnya tertata sesuai tatanan Yesus. Maka otomatis nggak usah diklaim. Di situ akan muncul shalom. Otomatis nggak usah diklaim. Mau Kristen tukang ngeklaim, tahu klaim, nuntut. Ya, nggak usah nuntut. Itu otomatis akan ada di dalam rumah tanggamu. Kalau bisnismu bekerja, engkau hidup ada kebenaran, berbisnis tapi dalam tatanan Kristus, di situ ada shalom. Akibat kebenaran, ingat kalimatnya apa? Akibat kebenaran, maka ketenangan dan ketentraman ada di dalam dirimu selama-lamanya. Jadi siapa ingin milih mati hari ini? Ya, Anda silakan hidup dalam tatanan Kristus. Ya. Nah, Anda takut berarti Anda kedusonya. Ya. Maka kematian membawa keuntungan kalau Anda hidup di dalam tatanan Kristus. Sederhana. Oh jadi maksudnya Ahok ngomong-ngomong gitu, aku mati, aku untung. Kenapa? Karena dia yakin selama hidup buat Kristus. Banyak pengorbanan buat Tuhan.
Tapi kalau takut ya pikiran. Nah selama ini memang enggak. Rohani ku hancur pokoknya. Nah itu ojo mati sih. Ya. Minta ditunda. Betul. Coba bisa. Mati lari kemana? Hah? Rokok. Wis kok kata mendaku. Neraka. Amin ya. Saya udah pemain musik sudah. Jadi sekali lagi saudara, jangan remehkan firman Tuhan. Jangan remehkan soal rohani. Ya. Manusia ini yang rohani. Dianggap gak ada manfaatnya. Rohani apa? Rohani itu. Jangan, itu kekuatan orang percaya. Firman katakan orang dunia tidak bisa menilai soal dunia rohani. Orang dunia kalau melihat dunia rohani akan selalu mengatakan kebodohan. Sebab dia tidak paham ya. Tapi orang yang hidup dalam dunia rohani, dia bisa mengevaluasi segala sesuatu. Dia bisa bedakan ini dunia, ini jahat, ini baik, ini rohani. Sebab apa? Ada pikiran Kristus di orang ini. Amin. Ayo kita kami berdiri, silakan kajian. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hari ini. Cari bencana untuk hormatmu. Cemerlang bagai awas murni.
mengalir keluar dari hati yang murni, hati yang menyatakan kami hanya ingin menyenangkan Tuhan. Kalau menyenangkan Tuhan berarti kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga kalau disebut Tuhan berkenan kepadamu, artinya Tuhan senang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada cara lain bagaimana Tuhan senang kepada kami kecuali kami hidup di dalam tatanan Kristus. Kami hidup taat dan setia sehingga nyata terlihat kehidupan kami persis seperti yang Tuhan rangkai, yang Tuhan rancang, yang Tuhan rencanakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Kudus yang baik. Kiranya berkat ini terus mengalir buat jemaatmu di Betani Nganjuk ini. Semua kami nyatakan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus yang percaya. Sama-sama kau katakan amin. Tuhan berkati, silakan. Silakan kembali bisa kasih Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Sambil berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman bagi yang bertugas waktu dan tempat kami sediakan. Puji nama Tuhan, Shalom, kekasih Tuhan. Kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Mari terus bawa kehidupan kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi biarlah Tuhan mendapatkan setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, disitulah ada perubahan dalam kehidupan dan kita boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama sejenak mendengarkan pengumuman pagi hari ini. Pengumuman hari ini, hari Minggu tanggal 7 April 2024. Yang pertama, kami seluruh keluarga besar Betani Nganjuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusman yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan pakai lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kesehatan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saudaraku, untuk ibadah sepekan dalam minggu ini, karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, mungkin Bapak Ibu Saudara juga keluarga ya dari jauh dan sebagainya, tentunya ada acara-acara. Untuk itu baik ibadah FA maupun doa malam di hari Rabu dan Kamis diliburkan karena bertepatan Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi kita juga menghormati, mungkin ada juga pasti ya tetangga kita ya, keluarga kita, supaya kita juga boleh menaruh hormat ya kepada mereka yang merayakan hari raya ya. Untuk itu diberi kesempatan pada Bapak Ibu Saudara untuk berkumpul dengan keluarga. Jadi untuk ibadah FA dan doa malam minggu ini diliburkan ya. Dan selanjutnya kekasih Tuhan, selesai ibadah ini, yaitu anak-anak sekolah minggu atau Happy Kid akan merayakan hari Paskah. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah membawa anak-anaknya bisa ditinggal sebentar supaya mereka juga boleh bersukacita di dalam hari raya Paskah ya. Jadi selesai ibadah raya, ada ibadah Happy Kid ya atau Betani Kid yang merayakan Paskah hari ini ya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kami ucapkan juga selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Kehadiran saudara merupakan sukacita kami. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, tetap semangat, kekasih Tuhan, tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lupa apa? Bahagia. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ketika kita terus berjuang untuk bersukacita, percayalah ada kekuatan ya yang Tuhan anugerahkan di dalam kita menghadapi segala kehidupan ini ya. Puji Tuhan, itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan selamat berliburan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak kasih Tuhan, saya bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sekali lagi berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Menyertakanmu sempurna dan janganmu berdamai. Alangkah sejahtera melalui kemana-mana. Inginku selalu bersama, rasakan kemuliaan hati berhayal Tuhan.
jangan sampai pada kesulitan. Terima kasih Tuhan. Berarti hamba-Mu yang dalam firman-Mu, bahwa dari Usman yang percaya Tuhan, berarti hamba-Mu di dalam setiap aktivitasnya, di dalam keluarganya, di dalam setiap pelayanannya, dimanapun dalam hukum yang menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Saudara sebagai berkat-Mu yang telah bagi setiap umat-Mu di tempat ini, sehingga kami semua dan memberikan apa yang terbaik yang kami berikan. Kau bukan Allah yang berhutang dan pasti mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Dan jika sekarang pulang ke rumah masing-masing kami percaya, maka akhirnya kami sampai tujuan dengan selamat, tidak bersamaku juga. Menyertamu sempurna dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, pendidikan kami, pelayanan kami, apapun yang kami berdasarkan Engkau. Dan juga terus Tuhan berdoa secara khusus bagi pemerintah negara kami Tuhan, supaya Tuhan dapat menyelesaikan segala masalah yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami terus berdoa bagi bangsa ini kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Maksud kasih kita mengangkat kedua tangan kita untuk melakukan dari Allah Bapa. Tidak ada mata sikap mata lama yang lama, tidak ada sikap mata lama yang tidak lama. Tuhan naikkan hamba-Mu untuk tetap berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Soal kasih mudah-mudahan berkat dari Allah Bapa. Dalam nama yang tunggal Yesus Kristus dan bersama Kudus. Berusaha ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor kepala, tidak turun tapi naik. Firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, Amin. Selamat siang.